Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang kedua dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Orang Kristen Jangan Picik. Orang Kristen jangan punya pandangan sempit, tetapi milikilah pandangan yang luas, karena Yesus yang adalah Tuhan, adalah Sang Pencipta, adalah Tuhan yang mengasihi seluruh umat ciptaannya. Saudara senang jika Anda yang belajar bersama-sama dengan saya sudah mempersiapkan alat tulisnya, sudah mempersiapkan Alkitabnya, sehingga apa yang hari ini saya bisa sampaikan bisa dicatat, kemudian direnungkan dan dicocokkan dengan kitab suci. Saudara, judul kecil yang hari ini kita mau amati adalah Uji Jalanmu, Wahai Sahabat. Saudara, peringatan buat Anda dan saya untuk menguji apakah jalan kita adalah jalan yang sudah benar. Kita membaca firman Tuhan lebih dulu dari Amsal pasal ke-14 ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyi firman-Nya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, hati-hati. Jika kita menjadi orang yang tidak bijak, kita akan punya kecenderungan, punya pandangan yang sempit. Kita menjadi orang yang picik. Kenapa? Karena sukanya kita menutup telinga, kita menutup mata kita, untuk kita tidak mau mendengar, tidak mau membaca. Akibatnya kita terlalu yakin bahwa pandangan kita adalah pandangan satu-satunya yang paling benar. Saudara, berbahayanya jika ternyata pandangan kita itu justru pandangan yang salah. Maka apa yang kita jalani, pandangan hidup itu yang akan mengakibatkan kita melewati pandangan tersebut, itu akan menyesatkan kita dan menjadikan kita itu binasa. Kenapa? Karena ada kelompok kecil di orang Kristen yang sesungguhnya walaupun mereka tidak berani secara vulgar terus terang menyampaikan pandangannya, mereka hanya dengan kalimat-kalimat yang implisit, bukan eksplisit. Sesungguhnya mereka ingin menyampaikan bahwa pandangan mereka adalah jika Anda tidak beragama Kristen, maka Anda pasti masuk neraka. Tetapi mereka jawabnya itu tersamar terus. Pandangan yang seperti ini membuat saya prihatin sekali, karena saya bisa mengukur, bisa menilai
bahwa sahabat-sahabat kita, walaupun di dalam kelompok kecil dalam tanda kutip ini tadi, ternyata adalah orang yang gagal memandang Allah sebagai pencipta, itu Allah yang seperti apa. Saudara, kita tidak pernah berdoa, kemudian kita berpesan kepada Tuhan, yaitu saudara dan saya yang lahir di dunia ini. Kemudian kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, besok lahirkan aku ya, jadi bangsa Indonesia, etnis Cina. Tidak pernah Anda dan saya berpesan. Kemudian jadikan aku orang yang beragama Kristen. Tidak pernah. Tetapi kemudian terjadilah sebuah misteri kehidupan, karena Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa itu tadi punya kekuasaan yang kita tidak bisa protes. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Dia menentukan segala-galanya atas hidup saudara dan saya. Mendadak kita lahir di sebuah keluarga tertentu, yaitu kita punya kedua orang tua. Kita kemudian hadir di daerah, di negara tertentu, di mana kita lahir juga pada sebuah keluarga dengan keyakinan iman yang tertentu juga. Maka jadilah kita hari ini. Nah, saudara, apakah itu juga menjadikan pemikiran buat Anda dan saya bahwa tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi ini yang pernah pesan kepada Tuhan, jadikan aku bangsa Indonesia dengan etnis Cina, agamanya Kristen, lahir di keluarga yang kaya dan lain sebagainya. Keluarga itu tentunya tidak. Mendadak kita ada oleh karena Dia yang menentukan, Dia yang menetapkan. Saudara, oleh karena itu, pandangan yang semacam ini haruslah dimiliki oleh semua orang Kristen. Nah, saudara, nasihat firman Tuhan hari ini sungguh berarti buat kita. Dia mengatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus, dikiranya benar, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Karena memang kadang orang-orang yang tidak bijak dan cenderung bodoh, seakan-akan ketika dia membela agamanya, dia sudah melakukan pembelaan dan menunjukkan cintanya kepada Tuhannya. Padahal belum tentu itu. Sebab kenapa? Ketika Anda ingin berkata, jika engkau tidak Kristen, engkau pasti masuk neraka, itu sama saja Anda sedang melawan perintah Tuhan ketika Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Tuhan yang menciptakan segala bangsa adalah Tuhan yang mencintai semua bangsa ini. Dia cinta kepada semua warna kulit karena Dia juga yang buat warna kulit tersebut. Dan Dia menghargai bagaimana masing-masing bangsa menghayati atas Tuhan Sang Penciptanya. Dia menghargai. Walaupun akhirnya setelah menjadi orang yang beragama Kristen, kita mengenal keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi saudara, bagaimana dengan orang-orang yang pada waktu Kristen itu belum lahir? Bukankah juga ada orang yang saleh kepada Allah Sang Pencipta yang sama? Yaitu tokoh-tokoh Alkitab, di Alkitab kita sendiri, yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Mereka belum Kristen loh.
Mereka belum kenal nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, demikian pula nanti di video saya setelah beberapa seri, saya akan buat video yang lain, yaitu tentang doktrin Trinitas. Saya akan menyajikan dengan bahasa yang sederhana, dengan maksud dan tujuan semoga video saya bisa menyejukkan teman-teman Kristiani yang belajar bersama saya. Saudara, kenapa? Karena pada saat ini tentang doktrin Trinitas kadang ditangkap secara salah. Ada banyak orang Kristen yang takut dan bertanya kepada saya, apakah benar karena orang gagal memahami doktrin Trinitas kemudian bisa tidak diselamatkan? Saudara, saya jawab tentunya bukanlah seperti itu. Kenapa? Karena sebelum doktrin Trinitas ini ada, tentunya ada orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang benar yang hidup sebelum doktrin ini lahir. Mereka pun juga adalah orang-orang hebat yang pasti diselamatkan. Tentang keselamatan bukanlah karena pemahaman sebuah doktrin, tetapi tentang keselamatan adalah lebih dititik beratkan tentang bagaimana umat ciptaan mengasihi Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Hubungan pribadi kedekatan inilah yang lebih menentukan seseorang itu bisa diselamatkan atau tidak. Nah, saudara, kemudian orang-orang Kristen tertentu yang memang di dalam Alkitab disebutkan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan. Terus kemudian tanpa sadar mereka mengambil kesimpulan bahwa yang tidak Kristen pasti tidak mengenal Yesus. Yang tidak Kristen pasti tidak percaya kepada Yesus. Maka orang-orang seperti inilah, walaupun mereka berbuat baik dan bisa mengagumkan hati Yesus Sang Juru Selamat itu tadi, harus dikatakan masuk neraka. Nah, saudara, itulah yang saya menjadikan tidak setuju. Karena, lihat, hati-hati ketika dia berkata, kasihlah sesamamu manusia, justru dia ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, yang dimaksud sesamamu manusia bukan bicara kepada warna kulit tertentu, agama tertentu, dan golongan tertentu. Tidak. Oleh karena itu, hati-hati. Tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ketika Anda berkata seperti itu dengan pandanganmu, sepertinya engkau adalah orang yang telah menjadi hakimnya atas keselamatan seseorang yang engkau katakan karena mereka tidak sama dengan pandangan kalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita koreksi sekarang, masuk lebih dalam lagi. Amsal 12 ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, nasihat itu harus didengarkan supaya dia bijak. Kenapa? Karena lewat nasihat yang didengarkan, dia bisa membandingkan pandangan orang lain dan pandangannya dia. Dia bisa mengkoreksi kira-kira benar salahnya dan lain sebagainya. Lihat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu adalah perumpamaan, bukan kejadian nyata yang oleh Tuhan Yesus dibuatkan sebuah cerita untuk menunjukkan yang dimaksud sesama itu siapa. Oleh karena ada ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya kepada dia. Saudara, pertanyaan saya, kenapa dia justru munculkan orang yang hebat di dalam cerita yang dia karang justru lewat bangsa Samaria? Bangsa Samaria
adalah etnis yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Samaria itu dihasilkan dari kawin campur orang Yahudi dan non-Yahudi itu keluar Samaria. Dan mereka karena tidak dikehendaki oleh orang Yahudi, mereka tinggal di daerah tertentu berkelompok. Tetapi justru oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai salah satu contoh dalam cerita ini, siapakah sesama manusia itu? Maka jawab orang yang bertanya ini adalah orang yang menunjukkan kasih kepada orang yang terluka, yaitu orang Samaria yang murah hati. Saudara, artinya Yesus yang sebagai juru selamat dunia ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa di luar orang yang beragama Kristen, di luar orang Yahudi yang seringkali Anda menganggap diri Anda adalah Yahudi rohani, ternyata masih terlalu banyak orang yang mengagungkan hati Kristus dengan segala perbuatannya. Nah saudara, sekarang kita masuk kepada Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Satu ayat yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen yang demikian bunyi firman-Nya. Jangan dipotong ya. Saya tidak memotong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, saya terangkan lebih dulu, bukan mau dipotong ya. Yesus yang adalah Tuhan, Allah adalah Sang Pencipta, mengasihi disebutkan Dia mengasihi adalah dunia. Berarti semua bangsa yang Dia ciptakan secara universal sebagai umat ciptaannya itu dicintai, dikasih oleh Allah. Yang oleh karena dosa mereka harus binasa, Allah yang mengasihi dunia ini telah mempunyai sebuah niatan prakarsa untuk menyelamatkan umat ciptaannya Dia, yaitu dunia. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjelma sebagai manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kelompok kecil dengan pandangan picik ini tadi selalu menggarisbawahi kata percaya. Kalau engkau tidak Kristen, berarti engkau nggak percaya sama Yesus. Otomatis engkau pasti masuk neraka. Dan sepertinya surga isinya cuma orang Kristen saja dan orang Katolik. Saudara, ini yang ada di dalam otak teman-teman kita ini tadi. Nah saudara, sekarang lewat apa yang engkau pahami, saya ingin mengupas kata percaya. Saudara, percaya apakah harus menjadi orang Kristen? Yang pertama, jadi bahan perenungan kita, boleh dicatat. Percaya kepada Yesus, apakah harus menjadi Kristen? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah percaya itu hanya lewat ucapan, walaupun dia adalah orang Kristen? Yang ketiga, percaya apakah harus dengan ucapan dan perbuatan jika dia adalah orang Kristen? Keempat, bagaimana jika orang ini bukan orang Kristen? Bisa saja dia tidak mengetahui secara keseluruhan Yesus yang adalah juru selamat itu seperti apa. Tetapi apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya mencerminkan perintah Yesus sang juru selamat, sehingga dia melakukan
sikap dan perbuatan yang baiknya, yang benarnya bisa sama dengan orang Kristen, bahkan bisa lebih baik. Saudara, mana yang Anda dan saya yakini itu benar tentang kata percaya? Sedangkan kita menyaksikan, mohon maaf bicara, ada banyak orang-orang Kristen yang malas berbuat baik dan benar, atau dia tidak mampu berbuat baik dan benar di dalam hidupnya, hingga hidupnya menjadi berkat untuk keluarga dan masyarakat secara luas. Itu sukanya cuma klaim bahwa kami adalah orang yang sudah diselamatkan, walaupun mereka tidak lakukan apa-apa. Saudara, pertanyaan saya silakan dicatat dan jadi bahan perenungan untuk kita berjumpa kepada video yang ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.